segenap jiwa ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi
tengah kami. Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami, melawat setiap kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh. Terima kasih Allah Bapa. Haleluya. Haleluya. Sidang jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Haleluya. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Lebih dalam lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Hati kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan, kalau kami tetap diberi kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah pada pagi hari ini. Kami tahu ini semuanya adalah kasih karunia-Mu dan anugerah-Mu. Engkau sudah jaga kami sedemikian rupa Tuhan, diragukan dari segala virus corona COVID-19, virus lain dan bakteri kuman penyakit apapun Tuhan, sehingga kami boleh siap beribadah pada pagi hari ini maupun di rumah kami masing-masing Tuhan. Kasih karunia-Mu yang sungguh luar biasa, itulah yang membuat kami Tuhan tidak dapat tidak untuk membangun persekutuan kami dengan Tuhan. Kami ingin melekat dengan Engkau Tuhan, karena kami perlu Tuhan dalam dunia ini. Tuhan, kami mohon kiranya Roh Kudus akan menjamah setiap jemaat yang beribadah pada pagi hari ini.
Lawat setiap pribadi Tuhan, dan Kau boleh berperkara kepada masing-masing jemaat. Nyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Dan kami juga akan mempersiapkan diri kami untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Kiranya Tuhan kami boleh menyadari dan mengoreksi akan segala dosa-dosa yang kami lakukan sebelum kami bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Iblis dan roh jahat yang ingin mengganggu jalannya ibadah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan hancurkan setiap pekerjaan iblis dan roh jahat. Sehingga kami boleh dengan tenang Tuhan mengikuti ibadah ini dan bersekutu dengan penuh sukacita surgawi. Kiranya Tuhan pimpin ibadah ini dari permulaan sampai pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan buka ibadah pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Ada sukacita pada pagi hari ini. Haleluya. Mari kita beri senyum kiri kanan muka belakang kita. Kita lambaikan tangan kita. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh memuji memuliakan nama Tuhan, baik yang di rumah maupun yang di gereja. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Hanya Dialah yang layak kita puji. Berlindung dalam naungan
adalah Allah yang perkasa. Kita sebagai gereja Tuhan, mari kita bangkit untuk kemuliaan nama Tuhan. Silakan duduk. Kami inilah umat-umat pemenang. Biarlah pada pagi hari ini kita siapkan hati kita untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Firman yang mengajar kita, firman yang menjadi solusi kehidupan kita, bahkan firman yang menegur hidup kita. Terima kasih Tuhan, Engkau Yesus yang telah memulai segala yang baik setiap dalam kehidupan kami. Biarlah kami terus memuji memuliakan nama Tuhan sepanjang hidup kami. Haleluya.
mulia yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalam-Mu. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Agar indah bagimu. Agar indah bagimu. Haleluya. Haleluya Yesus.
Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami percaya hati kami sudah dipenuhi sukacita dan damai sejahtera surgawi Tuhan, dan siap menerima setiap taburan benih firman-Mu. Hati kami yang sudah keras, Engkau sudah lembutkan Tuhan, sehingga setiap firman Allah yang masuk dalam hati kami itu boleh tumbuh dan berbuah lebat, dan sungguh-sungguh akan menuntun dan memimpin hidup kami di dalam kebenaran. Tuhan, Roh Kudus memberikan hikmat, akal budi, kebijaksanaan untuk kami mengerti setiap kebenaran firman-Mu. Roh Kudus yang mengajar kami, memberikan pewahyuan ilahi dan pembukaan rahasia firman-Mu Tuhan. Karena manusia hidup dari firman Tuhan, bukan hanya dari roti saja. Itu sebabnya Tuhan, kami tetap mohon kiranya Roh Kudus memimpin jalannya pemberitaan firman Tuhan ini. Berikan pengertian, bahkan Kau beracara setiap pribadi kepada setiap jemaat, baik yang ada di tempat ini maupun di rumah masing-masing. Ketika firman-Mu disampaikan, Engkau sendiri yang berbicara secara pribadi Tuhan. Sehingga setiap jemaat yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini, mereka semua akan diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, tetap kita harus mengucap syukur karena setiap kali kita bisa menyelenggarakan ibadah secara tatap muka. Tetap saya mengerti bahwa itu semua adalah anugerah Tuhan, itu semua kasih karunia Tuhan. Kita tidak boleh tidak mengucap syukur atas setiap apapun yang kita alami langkah demi langkah dalam kehidupan kita. Nah, pada pagi hari ini saya ingin mengangkat satu tema, satu judul kebenaran firman Tuhan yang akan saya bawakan adalah menghormati hamba Tuhan. Sekali lagi, judul firman Tuhan yang akan saya bawakan adalah menghormati hamba Tuhan. Mari kita akan membaca bacaan Alkitab kita yang terdapat di dalam surat 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-12. 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-12. Kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Nah, saudara sekalian, kalau kita perhatikan dengan baik-baik, ada suatu perintah di dalam firman Tuhan bahwa kita wajib menghormati hamba Tuhan atau pemimpin rohani kita. Wajar saja sebagai pemimpin rohani, seorang hamba Tuhan itu dihormati dan dihargai, saudara. Ya, itu wajar saja. Kalau Allah itu dipuja, disembah, diagungkan, maka hamba Tuhan atau pemimpin rohani itu dihargai dan dihormati. Kalau kita takut akan Tuhan, maka terhadap hamba-hamba Tuhan atau pemimpin rohani kita tunduk kepada Dia. Nah, saudara sekalian, memang Alkitab mengajarkan supaya hidup kita betul-betul diberkati dan sesuai dengan firman Tuhan. Kalau hidup benar itu harus sesuai dengan kehendak Allah dan kebenaran firman, ya. Maka kita harus menuruti apa yang diperintahkan oleh firman, sehingga hidup kita akan menjadi hidup yang berbahagia dan akan menikmati sukacita sepanjang hidup kita kalau hidup kita selaras dengan firman Tuhan. Nah, saudara sekalian, kita harus tahu bahwa Tuhan itu yang mengaruniakan atau memberikan seorang pemimpin rohani hamba Tuhan kepada kita. Dia yang menetapkan, saudara, entah itu sebagai nabi atau rasul atau pemberita Injil atau gembala atau guru, mereka pemimpin-pemimpin rohani yang ditetapkan oleh Tuhan.
Kalau saudara baca di Efesus pasal 4 ayat yang ke-11 sampai 12, coba kita akan lihat ya. Di situ dikatakan, dan ialah atau Tuhan yang memberikan baik rasul-rasul, ini pemimpin rohani, hamba-hamba Tuhan ini, nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil, baik gembala-gembala dan pengajar-pengajar atau guru-guru. Nah, mereka bekerja keras. Saudara perhatikan baik-baik, dikatakan di sini mereka bekerja keras. Tadi dikatakan alasan pertama kenapa kita harus menghormati Tuhan. Kalau kita lihat di bacaan Alkitab kita tadi, saudara, dikatakan di sini bahwa supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu. Jadi kenapa kita harus menghormati hamba Tuhan atau pemimpin rohani kita? Karena mereka bekerja keras. Nah, bekerja keras untuk apa? Nah, kita perhatikan di sini, saudara. Tuhan Yesus katakan paling tidak ada 2 tugas mereka di ayat yang ke-12. Memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, dan yang kedua bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi hamba-hamba Tuhan atau pemimpin rohani itu mempunyai 2 tugas utama, memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, dan yang kedua bagi pembangunan tubuh Kristus. Dan ini bukan sembarang dilakukan oleh hamba Tuhan atau pemimpin rohani, tapi ada target, ada sasaran yang diminta, ada standar yang diminta oleh firman Tuhan, bagaimana usaha mereka bekerja keras itu sampai tahap mana begitu ya. Sampai tahap mana mereka harus melakukan usaha untuk memperlengkapi orang kudus dan membangun tubuh Kristus ini, saudara. Nah, kalau saudara perhatikan ayat 13 sampai 15 itu menjawab target atau sasaran atau tahapan sampai mana mereka harus bekerja keras. Yang ayat 13 dikatakan sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Ini yang pertama, saudara. Jadi para hamba Tuhan, para pemimpin rohani harus memperlengkapi orang kudus, harus membangun tubuh Kristus sampai mereka semua yang dipimpin itu mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, sampai mereka mencapai kedewasaan penuh dengan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, agar mereka semuanya boleh dewasa rohani. Jadi ada suatu target, bukan sekedar memimpin, bukan sekedar mereka itu menggembalakan, saudara misalnya, tapi mereka bertanggung jawab sampai betul-betul para jemaat yang dipimpin itu menjadi dewasa rohani sesuai dengan tingkat pertumbuhan, sesuai dengan kepenuhan Kristus. Kemudian ayat 14 dikatakan sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dan kelicikan mereka yang menyesatkan. Kemudian hal yang ketiga, sampai kapan, sampai tahapan apa mereka harus memimpin jemaat atau memimpin orang-orang yang dipimpinnya. Maka pemimpin rohani itu mengusahakan supaya orang-orang yang mereka pimpin itu atau jemaat yang dipimpin itu tidak diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran sesat. Karena sekarang ini banyak sekali pengajaran-pengajaran sesat, saudara. Kalau kita tidak hati-hati, kita akan mudah terbawa dan kita salah dalam menanggapi pengajaran firman. Ada yang tidak percaya ada kebangkitan orang mati, ada. Jadi itu ajaran sesat yang tidak percaya kebangkitan orang mati. Ada yang tidak percaya adanya neraka dan surga. Nah, ini kan bahaya, saudara. Kalau seandainya saudara menerima ajaran ini, kemudian menganggap tidak ada neraka, tidak ada surga, tidak ada penghukuman, maka kita seenak saja hidup di dunia ini. Kita terlibat dalam hedonisme, kesenangan-kesenangan duniawi, karena setelah mati habis perkara. Padahal tidak. Justru kematian itu adalah awal kehidupan dalam dunia kekekalan. Awal kehidupan dunia kekekalan. Kita akan berpindah dalam alam fana ini ke alam dunia kekekalan, dan semua apa yang kita lakukan di dunia ini dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, saudara. Tidak peduli siapa saudara, bahkan hamba Tuhan pun juga dituntut yang sama, harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukan di dunia ini sebelum kita mati.
Jadi kita masih diberi kesempatan selama kita hidup ini untuk memperbaiki cara hidup kita, supaya hidup benar di hadapan Tuhan. Dikatakan supaya saudara tidak diombang-ambingkan dengan rupa-rupa angin pengajaran yang menyesatkan, saudara. Karena banyak sekali, terutama sekarang ini, saudara, pengajaran akhir zaman banyak sekali yang menyesatkan. Ya, ada macam-macam ajaran sensasional yang seringkali diutarakan, sehingga akhirnya mereka tidak berani untuk berbuat yang benar. Dikatakan vaksin itu antikristus dan sebagainya, saudara. Jadi semua harus diukur dari firman Tuhan. Apakah betul ada firman Tuhan yang mengatakan demikian? Jadi secara prinsip hermeneutik, saudara, penafsiran Alkitab itu harus sesuai dengan firman. Itu tidak bisa ditawar. Kalau tidak ada firman yang mengatakan, jangan saudara percaya, anggap saja itu sebagai wacana. Sesuatu yang bisa kita baca saja dan kita ikuti saja apa yang terjadi, begitu ya. Tapi kalau sesuatu sudah disebutkan dalam firman, itu pasti akan terjadi. Amin, saudara. Jadi standar kita itu adalah firman. Kemudian ayat yang ke-15, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh dengan segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Jadi supaya jemaat yang dipimpin itu bertumbuh di dalam segala hal ke arah Kristus, tetap ada pertumbuhan, supaya kita menjadi satu kali kelak sama seperti Yesus. Jadi saudara, tugas seorang hamba Tuhan atau pemimpin rohani itu berat, saudara. Tidak begitu saja, ada target, ada tahapan, ada standar yang Tuhan kehendaki, yang sudah kita baca tadi. Supaya kita punya kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang anak Allah, supaya kita bisa dewasa rohani, supaya kita tidak diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, supaya kita tetap bertumbuh di dalam segala hal ke arah Kristus. Itu semua yang dirindukan oleh seorang hamba Tuhan atau pemimpin rohani. Tidak ada kebahagiaan kalau melihat setiap jemaat itu bisa mengarah sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, saudara. Karena setiap pemimpin rohani mengerti semua jemaatnya itu selamat. Jadi ada permohonan yang terus-menerus saya doakan agar setiap jemaat yang saya pimpin semuanya boleh masuk surga. Tidak ada satupun yang masuk neraka, saudara. Itu sebabnya firman Tuhan terus-menerus diberitakan, supaya jangan sampai ada yang tertinggal. Nah, saudara, demikian mereka bekerja keras. Itu ada berbagai contoh. Misalnya saya berikan contoh tentang hamba Tuhan yang bernama Stefanus, Fortunatus dan Akaikus. Mereka betul berjeri lelah. Coba kita perhatikan ya, contoh saja sebagai 1 Korintus 16 ayat 16 supaya kita tahu bahwa ini ada faktanya ya. Bagaimana tugas seorang hamba Tuhan, kenapa harus dihormati? Karena mereka bekerja keras, kenapa mereka harus dihargai? 1 Korintus 16 ayat 16 sampai 18 dikatakan begini. Karena itu taatilah orang-orang yang demikian, dan setiap orang yang turut bekerja dan berjeri lelah. Jadi bekerja keras, bukan sekedar bekerja tapi berjeri lelah. Aku bergembira atas kedatangan Stefanus, ini hamba Tuhan yang nama Stefanus, Fortunatus dan Akaikus, karena mereka melengkapi apa yang masih kurang padamu. Karena mereka menyegarkan rohku dan roh kamu, hargailah orang-orang yang demikian. Jadi jelas saudara, kita harus menghormati hamba-hamba Tuhan. Perintah Tuhan seperti Stefanus, Fortunatus dan Akaikus, supaya dihargai, dihormati, karena yang melengkapi apa yang kurang daripadamu. Tadi kita kan melengkapi orang-orang kudus, tugasnya dari seorang pemimpin rohani, tugas seorang hamba Tuhan. Nah, contoh yang kedua supaya kita bisa mengerti ini di Roma pasal 16 ayat yang ke-12, supaya paling tidak kita ada gambaran bahwa betul-betul ini adalah perintah Tuhan. Roma 16 ayat 12 dikatakan demikian. Salam kepada Trifena dan Trifosa yang bekerja membanting tulang, itu ada bekerja keras dalam pelayanan Tuhan. Salam kepada Persis yang kukasih yang telah bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan. Kalau tadi ada Stefanus, Fortunatus dan Akaikus, ini disebutkan Trifena, Trifosa dan Persis. Jadi baik laki perempuan itu seorang hamba Tuhan, dia punya tanggung jawab untuk bekerja keras, membimbing jemaat yang dipimpinnya supaya hidup benar di hadapan Tuhan. Ya,
Jadi itu masalahnya, bekerja keras untuk memperlengkapi orang kudus dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Intinya dua itu. Tapi ada target, ada tahapan, ada sasaran standar yang harus dicapai tadi. Tidak sekedar hanya memimpin, saudara ya. Oke, sekarang kita lihat yang kedua. Kita lihat yang kedua tadi. Dikatakan di 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-12 itu, mereka memimpin kamu, perhatikan, mereka itu memimpin kamu dalam Tuhan. Yang pertama, mereka bekerja keras. Yang kedua, mereka memimpin kamu dalam Tuhan. Artinya, kenapa seorang hamba Tuhan atau pemimpin rohani itu dihormati dan dihargai? Karena mereka memimpin kita dalam Tuhan. Setiap hamba Tuhan atau pemimpin rohani itu akan memimpin setiap jemaatnya untuk hidup dalam Tuhan. Pasti. Supaya mereka hidup di dalam Tuhan. Jangan sampai mereka hidup di luar Tuhan. Dan tentu untuk bisa supaya mereka hidup dalam Tuhan, tidak ada kata lain, saudara. Mereka harus hidup sesuai firman. Itu sebabnya setiap hamba Tuhan atau pemimpin rohani itu selalu mengajarkan firman. Selalu, saudara. Tugas utamanya mengajarkan firman kepada setiap orang yang dipimpin. Tidak dapat tidak. Saya berikan contoh saja. Pengalaman dari Rasul Paulus dan Barnabas. Kita lihat yang di Kisah Para Rasul 18 ayat 11 supaya kita melihat bagaimana getunya atau begitu luar biasa semangatnya Rasul Paulus mengajarkan firman kepada orang yang dipimpinnya, kepada jemaat yang dipimpinnya. Kisah Para Rasul Kisah Rasul pasal 18 ayat yang ke-11 ya. Maka tinggallah Paulus di situ selama 1 tahun 6 bulan. Dan ia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. Seorang hamba Tuhan atau pemimpin rohani yang baik itu pasti selalu mengajarkan firman. Selalu, saudara. Jadi bukan hanya sekedar memimpin begitu saja, tidak. Supaya jemaat itu mengerti firman. Karena di dalam firman Tuhan inilah yang akan menuntun kita untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Kemudian saudara perhatikan bagaimana contoh yang kedua dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 35. Di situ dikatakan Paulus dan Barnabas tinggal beberapa lama di Antioquia. Kalau tadi itu di Korintus ya Tuhan. Ya di Korintus di rumah Titus. Kemudian Krispus kepala ibadat sampai bertobat karena diajar oleh firman, saudara. Nah sekarang di Antioquia, apa yang mereka lakukan sama saja. Mereka bersama-sama yaitu Paulus dan Barnabas dengan banyak orang lain mengajar dan memberitakan firman Tuhan. Selalu firman Tuhan yang disampaikan. Selalu firman Tuhan, saudara. Karena memang firman Tuhan inilah yang membuat kita dituntun untuk hidup benar dan menuntun kita pada keselamatan. Jadi supaya jemaat itu hidup dalam Tuhan perlu firman. Perlu firman. Kita nggak bisa perlu dengan buku pegangan hidup yang lain, enggak. Filsafat hidup tidak bisa menyelamatkan, saudara. Pelajaran filsafat tidak bisa menyelamatkan, tapi firman itu yang menyelamatkan dan menghidupkan. Jadi kalau kita penuh dengan firman, dituntun oleh firman, hidup kita akan benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, kenapa kita harus perlu firman? Coba kita perhatikan 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 16, saudara. Jelas sekali kenapa kita harus perlu firman. Karena dikatakan ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberikan hikmat. Karena firman memberikan hikmat dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman pada Yesus. Ini yang paling penting, saudara. Selain memberikan pada hikmat juga menuntun kita kepada keselamatan. Ini yang terpenting. Oleh iman pada Yesus Kristus. Dan dikatakan firman Tuhan juga segala tulisan yang diilhamkan Allah atau firman Tuhan bermanfaat untuk mengajar. Firman Tuhan mengajar kita, menyatakan kesalahan kita, untuk memperbaiki kelakuan kita dan untuk mendidik kita di dalam kebenaran. Firman amat sangat penting, saudara, terutama karena menuntun kita kepada keselamatan. Itu tujuan utama kenapa Yesus datang ke dunia ini. Juga memberikan pada hikmat untuk apa yang harus kita berbuat supaya kita tidak melakukan hal yang salah. Kita bisa memutuskan yang benar.
Sehingga hidup kita boleh diselamatkan dengan segala keputusan dan pilihan-pilihan kita yang harus kita ambil dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena ada hikmat yang menuntun kita, apa yang harus kita ambil, apa yang harus kita putuskan, apa yang harus kita kerjakan. Itu adalah hikmat dari Tuhan. Firman itu memberikan hikmat, dan firman menuntun pada keselamatan, mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Itu sebabnya supaya jemaat hidup dalam Tuhan, tidak ada cara lain. Jemaat harus kenyang akan firman Tuhan. Saudara harus beribadah, dengarkan firman Tuhan. Setiap hari kita ada pelayanan firman Tuhan secara online, selain ibadah tatap muka, saudara. Supaya kita bisa mengisi dengan firman setiap hari, saudara. Dari Senin sampai Sabtu, setiap hari selalu ada firman. Bahkan Minggu juga ada sekolah Minggu online. Ada youth yang tatap muka. Sabtu dewasa muda tatap muka jam 5 sore. Belum kebaktian kategorial, baik PA, KKR, atau kaum ibu, kaum perempuan. Belum manarema dari hari Senin sampai Sabtu yang dapat saudara ikuti. Jadi kita ini sadar hanya firman yang bisa menuntun jemaat. Sekalipun tentu bayangkan rekaman setiap hari itu tidak mudah, saudara. Perlu persiapan sangat khusus, setiap hari harus ada firman. Entah berapa kali kita merekam itu, tujuannya adalah untuk jemaat. Sekalipun kita tahu itu sangat begitu sulit atau banyak waktu, bahkan begitu memeras otak, kita harus bersaat teduh dengan Tuhan, mencari apa yang harus disampaikan. Tujuannya dibandingkan dengan hasil yang akan didapat, itu seapapun yang kita berat yang kita lakukan itu kecil dibandingkan kalau jemaat semuanya mulai tumbuh dewasa dalam firman. Semua yang kita lakukan tidak ada artinya kalau dibandingkan dengan keberhasilan kalau jemaat bisa tumbuh dewasa penuh dengan firman, tumbuh seperti Kristus. Amin, saudara. Tujuannya adalah itu ya, kita bekerja keras supaya jemaat semuanya boleh penuh dengan firman, mengerti akan firman. Nah, saudara sekalian, perhatikan apa kata firman Tuhan dalam Ibrani 13 ayat 7 dan 17. Ibrani 13 ayat 7 dan 17 dikatakan, ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepada kamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Ayat 17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Jadi saudara sekalian, setiap hamba Tuhan, pemimpin rohani itu akan melakukan tugasnya itu dengan sukacita, gembira. Tidak ada keluh kesah, saudara. Sekalipun mungkin berat, harus persiapkan rekaman secara online setiap hari dan tidak ada keluh kesah apapun. Ada sukacita, mengingat bahwa kalau jemaat semuanya boleh diselamatkan, kalau jemaat boleh dewasa rohani, betapa bahagianya kita sebagai seorang hamba Tuhan, seorang pemimpin rohani, saudara ya. Di sini dikatakan pemimpin rohani harus menjadi teladan. Karena kita akan dicontoh, saudara, dikatakan contoh bagaimana mereka memperhatikan akhir hidup seorang hamba Tuhan. Seorang pemimpin rohani harus jadi teladan, saudara. Menarik sekali ketika Tuhan Yesus Kristus mengeritik para pemimpin, tidak usah kita baca ya, para pemimpin agama atau ahli Taurat Farisi dalam Matius 23 ayat yang ketiga. Di situ dengan jelas bahwa Tuhan Yesus mengatakan begini, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan, tetapi jangan turuti perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukan. Jadi artinya hamba Tuhan atau pemimpin rohani ini, pemimpin agama ini tidak menjadi teladan. Tapi Tuhan katakan, turutilah ajaran yang mereka ajarkan kalau itu benar. Kalau diajarkan firman Tuhan, turutilah firman Tuhan itu. Tapi jangan turuti perbuatan mereka. Jadi betapa pentingnya pengajaran yang benar itu, saudara. Kecuali kalau pengajarannya salah, ya jangan kita turuti. Selama firman Tuhan disampaikan, kita harus turuti firman itu. Tapi jangan turuti cara hidup daripada pengajarnya.
Itu sebabnya firman Tuhan katakan ada hamba Tuhan, pemimpin rohani yang mengajarkan firman tapi dia sendiri ditolak oleh Tuhan. Jemaatnya semuanya diterima, masuk surga semua, tapi pemimpin rohaninya ditolak. Karena yang diajarkan betul firman itu dituruti jemaatnya, tapi dia sendiri tidak menuruti firman. Hanya dia mengajarkan tapi tidak melakukan firman itu. Sedangkan jemaatnya melakukan. Jadi ada yang seperti itu, saudara. Hamba Tuhannya tidak selamat karena tidak menuruti firman, tapi jemaatnya selamat karena mendengarkan firman, menerima firman, dan melakukan firman. Jadi itulah sebabnya, saudara, pemimpin rohani, hamba Tuhan itu juga harus menjadi teladan. Kemudian, saudara, yang ketiga, yang terakhir. Yang pertama, kenapa hamba Tuhan itu harus dihormati? Karena mereka bekerja keras. Kemudian yang kedua, karena mereka memimpin, ya, karena memimpin kita dalam Tuhan. Dan yang ketiga, karena mereka menegur kamu atau menegur kita. Ya, saudara sekalian, ada beberapa hal yang memang mau tidak mau seorang hamba Tuhan atau pemimpin rohani harus menegur. Karena kalau itu tidak ditegur, itu akan membuat jemaatnya itu tidak akan bisa diselamatkan. Mari kita lihat, paling tidak saya berikan contoh 3 hal saja. Coba kita lihat. 1 Tesalonika 5 ayat 14. Kapan jemaat itu harus ditegur oleh hamba Tuhan atau pemimpin rohaninya? Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Perhatikan, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Jadi jemaat yang hidup dengan tidak tertib harus ditegur, diberi pengertian, saudara. Ya, artinya tidak tertib tentu tidak sesuai dengan aturan, saudara. Jadi kita harus menegur itu tentu dengan kasih. Setiap teguran itu boleh, tapi teguran yang harus dengan kasih, ya. Kemudian yang kedua, kalau kita berbuat dosa, kita tentu ditegur oleh hamba Tuhan atau pemimpin rohani kita. Matius 18 ayat yang ke-15. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jadi kalau berbuat dosa, tegur, saudara. Karena itu akan membawa dia kepada kebinasaan. Tentu kita tidak akan rela. Orang yang kita pimpin itu akan masuk neraka. Dan yang ketiga, saudara, kalau kita tidak sehat dalam iman, kita harus ditegur. Titus 1 ayat 13 sampai 14. Kesaksian ini benar, karena itu tegurlah mereka dengan tegas, supaya mereka menjadi sehat dalam iman dan tidak lagi mengindahkan dongeng-dongeng Yahudi dan hukum-hukum manusia yang berpaling dari kebenaran. Jadi kalau mereka tidak sehat imannya, tegur. Tidak sehat imannya kenapa? Karena percaya dongeng, percaya hukum manusia, bukan pada firman Tuhan. Yaitu harus tegur, saudara. Dan sebagai ayat terakhir kita baca Amsal 6 ayat 23. Kalau saudara ditegur oleh hamba Tuhan, pemimpin rohani, terimalah itu, karena itulah jalan kehidupan. Karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya. Tetapi apa saudara? Dan apa saudara? Teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Kita ditegur, kita bersyukur, saudara, diingatkan kesalahan kita, karena itu membawa kita kepada jalan kehidupan untuk bersama dengan Yesus di surga. Tujuan kita akhirnya. Amin. Saya percaya setiap jemaat di tempat ini pasti akan berbahagia, tetap akan menghormati hamba Tuhan atau pemimpin rohani yang berjaga-jaga atas jiwa saudara. Setiap pemimpin pasti menginginkan suatu kerinduan supaya mereka boleh mengharapkan seluruh jemaat diselamatkan. Kita akan masuk perjamuan suci. Siapkan roti dan anggur. Kita akan berdoa dulu untuk roti dan anggur ini. Tuhan Yesus,
Di depan ada roti dan anggur Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati roti ini, berkati anggur ini Tuhan. Roti dan anggur yang sudah diberkati dalam namamu, bukan roti dan anggur biasa, tapi roti ini adalah tubuh Yesus, dan anggur ini adalah darah Yesus. Dalam tubuh dan darahmu ada kuasa kebangkitan Tuhan. Kalau kami beriman dan percaya, maka mujizat akan terjadi. Segala sakit penyakit akan disembuhkan. Segala beban hidup kami juga akan ditolong oleh Tuhan, diberikan jalan keluar. Kalau kami beriman dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ampuni segala dosa-dosa kami Tuhan, karena kami harus menguji diri kami sendiri, supaya kami tidak mendapatkan hukuman dari Tuhan, tetapi kami mendapatkan pahala berkat daripada Tuhan ketika kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Segala dosa tersembunyi apapun Tuhan, kami mohon ampun pada Tuhan pada saat ini. Sucikan dengan darah Yesus Kristus dan layakkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat roti dengan tangan kanan ke atas, dan jangan makan dulu, dengarkan firman Tuhan. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Jadi kalau kita sudah minta ampun atas dosa kita, maka hukuman tidak akan menimpa kita. Kita tidak akan menjadi lemah, tidak akan menjadi sakit, dan juga tidak akan meninggal, karena kita menghormati tubuh dan darah Yesus. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang dipecah-pecahkan ada persekutuan dengan tubuh Yesus? Haleluya. Mari kita makan dengan iman. Ada kuasa dalam tubuh Yesus. Imani saudara dalam nama Yesus. Angkat cawan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Dan sesudah itu ia demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ada persekutuan dengan darah Yesus? Haleluya. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami percaya Tuhan, kami percaya, kami meletakkan iman kami oleh kuasa tubuh dan darah-Mu Tuhan. Maka oleh kuasa tubuh dan darah Yesus, segala sakit penyakit disembuhkan oleh Tuhan. Kami beriman Tuhan, apapun segala dosa-dosa kami Engkau sudah berikan pengampunan bagi kami Tuhan. Bahkan setiap persoalan dan beban hidup kami Tuhan, Engkau sudah angkat Tuhan, Engkau sudah tolong Tuhan. Dan Engkau sudah ubahkan hidup kami yang berada di bawah kutuk menjadi berkat yang berkelimpahan untuk seluruh jemaat Tuhan yang mengikuti pada perjamuan suci ini, baik di tempat ini maupun di rumah masing-masing.
Sementara kan kami memberikan yang terbaik, baik persembahan maupun persepuluhan Tuhan. Kiranya Tuhan berkati berlimpah-limpah apa yang jemaat sudah tabur Tuhan. Mereka akan menuainya, karena itu adalah hukum firman-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu, hati yang penuh sukacita, hati yang penuh kerelaan untuk mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini. Memenangkan begitu banyak jiwa Tuhan, sehingga mereka boleh diselamatkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Tiba waktunya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan, persembahan maupun persepuluhan. Kiranya petugas kolektan untuk ambil bagian. Besarlah Tuhan dan melayani. Shalom, puji nama Tuhan. Kita akan mendengarkan pengumuman gereja. Ibadah umum tatap muka pada hari Minggu GPS Sawahan diselenggarakan 3 kali. Ibadah umum pagi pukul 6 sampai pukul 7. Ibadah umum Mandarin pukul 9 sampai pukul 10. Ibadah umum sore pukul 15.30 sampai 16.30. Ibadah diselenggarakan kurang lebih 1 jam sesuai anjuran pemerintah. Ibadah umum tatap muka juga disiarkan secara live streaming melalui channel YouTube GPPS Sawahan Official, supaya jemaat dan keluarga yang tidak bisa datang untuk mengikuti ibadah tatap muka dapat mengikuti secara live streaming di rumah masing-masing.
GP Pesawahan juga menyelenggarakan ibadah secara online melalui tayangan YouTube yang sama, yaitu GP Pesawahan Official, menerima setiap pagi dari hari Senin sampai Sabtu. Hari Selasa ibadah online kaum perempuan, hari Rabu ibadah online pemahaman Alkitab, hari Kamis ibadah online KKR, hari Jumat ibadah online kaum ibu, hari Sabtu ibadah tatap muka dewasa muda pukul 5 sore, hari Minggu ibadah online sekolah minggu, dan ibadah tatap muka youth pukul 10 pagi. Ibadah Natal GP Pesawahan diselenggarakan 2 kali secara tatap muka, disiarkan juga secara live streaming. Hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 pukul 6 pagi dan pukul 15.30 sore. Jemaat yang mengikuti ibadah Natal secara tatap muka dimohon datang 30 menit sebelumnya, tidak terlambat supaya tidak kesulitan mencari tempat duduk. Karena saat ini masih masa pandemi dan kapasitas jemaat dalam ruangan dibatasi, kami mohon maaf apabila pendaftaran ibadah Natal pagi sudah ditutup, kuota tempat duduk sudah terpenuhi. Untuk tersebut mohon jemaat mendaftar ibadah Natal sore. Undangan berlaku untuk 1 orang dan wajib dibawa saat mengikuti ibadah Natal. Jadi jika hadir bersama keluarga sebanyak 3 orang harus mengambil 3 undangan sesuai jumlah keluarga yang hadir. Bagi jemaat yang telah mendaftar ibadah Natal pagi dan sore melalui Google Form atau secara langsung, apabila kuota telah terpenuhi dan undangan tidak diambil sampai tanggal 12 Desember, maka pendaftaran dianggap batal. Ya, mungkin bisa diberikan pada anggota yang lain. Jemaat yang belum tergabung dalam grup WA Jemaat Sawahan 082233033123 diharapkan mendaftar supaya kalau ada pengumuman-pengumuman penting, informasi mendadak dapat disampaikan pada seluruh jemaat. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita bersyukur Tuhan memimpin kita, kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah memimpin ibadah
pada pagi hari ini yang disertai dengan perjamuan suci dari permulaan sampai pada akhirnya. Kami percaya Roh Kudus sudah menjamah setiap hati jemaat, sudah melawat setiap pribadi lepas pribadi, baik di tempat ini maupun di rumah masing-masing Tuhan. Dan kami juga percaya seluruh jemaat yang beribadah semuanya diberkati oleh Tuhan. Tidak ada yang tidak diberkati oleh Tuhan. Kalau kami mengutamakan Tuhan, maka Tuhan juga akan mengutamakan kami. Tuhan berkati, Tuhan, setiap persembahan persepuluhan yang diberikan jemaat untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Pakai GBS Sawahan Tuhan menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang mereka Tuhan harus diselamatkan Tuhan. Sehingga makin banyak jiwa-jiwa boleh dipersembahkan kepada Tuhan. Tuhan berkati negara kami Republik Indonesia, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para TNI, Polri, para kabinet menteri Tuhan. Kiranya mereka boleh memimpin negeri ini dengan takut akan Tuhan. Dan bahkan Tuhan boleh mencapai masyarakat adil dan makmur, material dan spiritual Tuhan. Dan kami percaya 4 pilar kebangsaan akan tegak berdiri di bumi Indonesia ini, menjaga stabilitas keamanan negara Tuhan, baik itu Pancasila, UUD 45, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Tuhan, sekarang hamba berdoa berkat bagi seluruh jemaat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati segala pekerjaan dan usaha jemaat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati jemaat dengan kesehatan ilahi. Tuhan memberkati jemaat dengan umur yang panjang. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati jemaat dengan pemeliharaan yang sempurna. Tuhan berkati jemaat dengan perlindungannya yang kuat. Dan Tuhan memberikan jemaat dengan penyertaannya sampai selama-lamanya. Bahkan keturunan saudara, anak cucu saudara turun-temurun diberkati dengan keberhasilan dan keberuntungan. Dirancangkan masa depan yang penuh harapan. Terpujilah namamu Tuhan. Kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih Allah Putra serta persekutuan Allah Kudus memberkati dan menyertai kita pada pagi hari ini, mulai pagi ini dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara yang percaya sudah diberkati. Mari katakan dengan iman, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya.